Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 5 cerita tentang daerahku. Kita akan membahas belajar lebih lanjut di halaman 146 sampai dengan 149. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bagian belajar lebih lanjut. Seiring dengan banyaknya pendatang yang masuk ke suatu daerah, perkembangan daerah pun menjadi banyak terjadi. Ada budaya yang mungkin juga berubah atau mengalami pergeseran. Kemudian muncullah istilah akulturasi dan asimilasi. Akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih. Biasanya muncul karena masuknya unsur kebudayaan asing di suatu daerah. Nah, ini contohnya. Contohnya Jawa dan India. Ya, di Jawa ada wayang kulit ya, biasanya kayak Semar ya, Arjuna dan lain-lain. Nah, kemudian di India ada kisah Ramayana dan Mahabharata. Nah, ini adalah pertunjukan wayang Ramayana. Jadi di perpaduan ya, akulturasi. Kemudian pertunjukan wayang kulit yang berasal dari Jawa namun dengan kisah cerita dari India. Sedangkan asimilasi adalah penyatuan atau pembauran dua budaya asli menjadi kebudayaan baru. Biasanya terjadi karena adanya interaksi dalam waktu yang lama sehingga menghasilkan kebudayaan campuran. Nah, ini contoh asimilasi ya. Misalnya di Indonesia kita punya musik tradisional. Lalu budaya baru misalnya ada di asing tuh ada musik India sehingga terlahirlah musik dangdut. Lalu bahasa, misalnya bahasa Indonesia, ya, kemudian ada bahasa asing. Nah, kemudian ada muncul budaya baru yaitu bahasa serapan, misalnya jus. Ya, misalnya jus itu aslinya juice ya, juice tulisannya. Ya, lalu buncis dan lain-lain. Nah, masuknya pendatang ke suatu daerah juga bisa menimbulkan tantangan seperti yang pertama kebutuhan tempat tinggal yang semakin meningkat. Akibatnya banyak tanah pertanian atau hutan berubah menjadi pemukiman. Kemudian yang kedua menimbulkan masalah lingkungan seperti sampah yang menimbulkan penyakit. Lalu bagaimana dengan daerah kalian? Apakah juga memiliki gejala di atas? Bagaimana kita menyikapinya sebagai generasi muda? Nah, ini bagian memilih tantangan, buatlah sebuah cerita pendek atau komik yang menceritakan tentang masyarakat daerah kalian. Sisipkan juga nilai-nilai yang sudah kalian pelajari untuk disampaikan kepada pembaca. Tunjukkan hasil karya ini kepada teman dan guru kalian. Selamat mencoba. Nah, nanti boleh dibuatkan. Kemudian apa yang sudah dipelajari adalah mata pencaharian dominan masyarakat di suatu daerah umumnya ditentukan dari kenampakan alam atau bentang alam daerah tersebut. Kemudian adanya masyarakat pendatang memberikan dampak baik terhadap perkembangan daerah, namun menimbulkan juga tantangan baru bagi daerah tersebut. Kemudian ada proyek belajar di sini. Pada proyek belajar kali ini kita buat poster infografis tentang daerah kita. Nah, ini nanti bisa dibuatkan ya adik-adik ya. Jadi langkah pembuatannya adalah informasi daerah kalian apa, misalnya nama daerahnya apa. Misalnya daerah apa, lalu sejarahnya apa, peninggalan benda-benda bersejarah yang ada di daerah, dan lain-lain. Nah, infografis itu contohnya seperti ini ya. Infografis. Jadi ada tulisan dan juga ada gambar ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Ya, nanti kalian bisa mencari di contohnya seperti ini. Oke, kemudian refleksi proyek. Nah, apakah pengalaman menarik yang kalian dapatkan? Nah, ini refleksi dari proyek yang sudah kalian lakukan ya. Ini lebih ke refleksi diri kalian. Kemudian ini ada peta pikiran, peta konsep. Nah, bagiannya sampai sini dulu ya adik-adik. Pembelajaran kita sudah selesai. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.